Shalom adik-adik semua. Shalom. Selamat sore. Sore. Ya, kita mau mulai ibadah kita. Kakak belum tanya ya. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Tuhan Yesus baik, semangat, sehat. Ya, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat sore hari ini. Sore hari ini Kami boleh kembali beribadah. Meskipun secara online. Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Ini kami siap untuk lebih lagi memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus pokok. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Oh, 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 oh. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Oh, 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 jam, oh. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Oh, 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 oh. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Jangan tinggal di luarnya loh ya, jangan tinggal di luarnya. Oh jangan tinggal di luarnya, oh jangan tinggal di luarnya, pastikan berbuah. Jangan tinggal di luarnya, oh jangan tinggal di luarnya, oh jangan tinggal di luarnya, nanti tak berbuah. Sama seperti Bapak Abraham yang berbuah banyak. Iya. Anaknya banyak ya kakak ya. Nah, sekarang kita nyanyikan pujian ini. Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk berdiri lagi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak.
seperti lagu ini ya. Ya, roti dan mentega. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu menunggumu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau bersedih hati, ku akan selalu mendoakanmu. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu menunggumu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau bersedih hati, ku akan selalu mendoakanmu. Ku temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan kita. Mau sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Lebih lagi. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu lebih dari lebih dari Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami mau mengambil bagian yang terbaik, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Tuhan Yesus baik, semangat, sehat. Nah, ketemu lagi dengan kakak. Kakak hari ini akan bercerita dengan sebuah tema, yaitu sabar terhadap orang lain. Dari siapa ya kita belajar tentang kesabaran itu? Yaitu dari ketika Abraham bernegosiasi dengan Tuhan Yesus. Apa itu bernegosiasi? Bernegosiasi itu tawar-menawar, nyang-nyangan. Bahasa Jawanya ya. Kalau seperti adik-adik bernegosiasi dengan orang tua atau ketika membeli sesuatu pasti ada yang namanya negosiasi. Nah, itu ada dalam ceritanya Sodom dan Gomora. Nah, ketika itu Tuhan itu bingung, Tuhan Yesus mau ngasih tahu Abraham nggak ya kalau Tuhan mau melenyapkan Sodom dan Gomora. Akhirnya Tuhan memutuskan untuk memberitahu Abraham bahwa
Tuhan akan melenyapkan Sodom dan Gomora itu. Akhirnya Tuhan bilang, engkau yang terpilih sebagai bapa segala bangsa, dan aku akan memberitahumu bahwa aku akan melenyapkan Sodom dan Gomora. Lalu Abraham terkejut, loh kenapa? Tuhan kan di situ juga banyak orang, ada beberapa orang yang baik. Gitu. Terus Tuhan bilang, di Sodom dan Gomora ini terlalu kejam, banyak kejahatan-kejahatan di sana. Pokoknya mereka mabuk-mabukan, mereka tidak menyukakan hatinya Tuhan. Tuhan sedih dan Tuhan murka melihat mereka karena mereka dengan seenaknya memperlakukan orang lain juga. Gitu. Ya ini salah satu contohnya ya adik-adik. Ini contohnya kekejaman di Sodom dan Gomora. Nah, ini orang yang disiksa, dibawa ke kerajaannya. Gitu. Nah, Tuhan tidak suka dengan hal ini. Ya, itu alasan kenapa Tuhan akan melenyapkan Sodom dan Gomora ini. Gitu. Nah, jahat kan ya, tidak baik, tidak benar. Nah, akhirnya Abraham bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, masakan engkau akan melenyapkan semua yang ada di situ? Kalau misalnya ada 50 orang yang baik saja Tuhan di sana, apakah Tuhan juga akan melenyapkan? Lalu Tuhan bilang, aku tidak akan melenyapkan jika ada 50 orang yang baik di sana. Aku akan mengampuni mereka. Terus Abraham masih bernegosiasi. Kalau misalnya 45 saja Tuhan yang baik yang ada di sana, apakah Tuhan juga akan melenyapkan? Tuhan bilang, aku tidak akan melenyapkan mereka. Lalu Abraham berbicara lagi, aku hanya debu dan abu di hadapanmu, tapi aku memberanikan diri untuk berbicara. Jika ada 30 saja Tuhan, gimana? Tuhan bilang, aku akan mengampuni mereka. Lalu kalau ada 25 saja 20 saja gimana Tuhan? Aku akan mengampuni. Kalau ada 10 saja gimana? Lalu Tuhan tetap mengampuni dan Abraham berbicara, tolong lindungi, selamatkanlah Lot dan keluarganya, karena Lot adalah saudaranya. Lalu Tuhan menyuruh kedua malaikatnya ke Sodom dan Gomora, yaitu bertemu dengan Lot. Waktu itu Lot menimba air. Nah, terus Lot bilang, mari Tuhan, bermalamlah di rumahku. Lot menyambut kedua malaikat Tuhan itu dengan baik, dengan ramah ya. Akhirnya kedua malaikat Tuhan menginap di rumahnya Lot. Mereka tidur di sana. Lalu pada malam harinya, ini mereka pergi ke rumah Lot. Lalu pada malam harinya Tuhan berbicara bahwa kedua malaikat itu harus menyelamatkan Lot. Lalu Lot dikasih tahu sama malaikatnya, engkau dan keluargamu harus meninggalkan Sodom dan Gomora karena Tuhan akan melenyapkan kota ini. Nah, seperti itu. Akhirnya Lot menurut apa yang menjadi kata-katanya malaikat itu dan mengikuti malaikat itu. Dia ingat akan istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anakku gimana Tuhan? Mereka akan ikut bersama dengan engkau meninggalkan kota ini. Lalu digandenglah sama malaikat Tuhan itu keluar dari Sodom dan Gomora. Mereka bergegas lari cepat karena Tuhan akan segera melenyapkan kota itu ya. Mereka keluar dari kota itu cepat-cepat. Lalu dipesan sama malaikat itu, larilah dengan cepat keluar dari kota ini dan jangan sekali-sekali engkau menoleh ke belakang. Nah, seperti itu ya. Akhirnya Lot dan anak istrinya mereka berlari keluar dari kota itu. Di tengah berjalan ketika mereka berlari bergegas meninggalkan kota itu, akhirnya ini Lot dan anak istrinya ya, adik-adik ya. Mereka berlari keluar. Lalu Tuhan mengirimkan hujan belerang ke kota Sodom dan Gomora itu. Lalu dalam sekejap kota itu hilang, kota itu musnah, semua kebakar karena hujan belerang itu. Lalu si istrinya Lot itu lupa dengan pesannya malaikat itu karena dia adalah orang yang asli
dari situ dia menoleh ke belakang, dia melihat harta bendanya yang terbakar itu, dia menengok ke belakang. Nah, dia menoleh ke belakang. Nah, ketika dia menoleh ke belakang, lalu jadilah tiang garam. Seperti yang dibilang dengan malaikatnya tadi, nah ini dia jadi tiang garam. Nah, seperti itu ya adik-adik ceritanya. Jadi apa yang kita bisa petik dari kisah ini, yaitu kakak mau tekankan pada Tuhan Yesus bernegosiasi dengan Abraham. Tuhan Yesus itu adalah raja di atas segala raja, yang punya kuasa apapun. Ya, kalau Tuhan mau melenyapkan, ya sudah, Tuhan seharusnya tidak perlu izin. Kalau Tuhan memang karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kesabaran, Tuhan masih mau mendengarkan Abraham. Tuhan masih mau bernegosiasi. Oke, aku akan mengampuni jika ada 50. Kalau 40 gimana Tuhan? Oke, aku akan mengampuni juga. Kalau 30, kalau 20, kalau 10, sampai seperti itu ya adik-adik. Saking sabarnya Tuhan terhadap orang lain, Tuhan mau mengabulkan apa yang menjadi permintaan Abraham. Nah, apalagi kita sebagai manusia biasa, seperti tadi Abraham bilang, aku hanyalah debu dan abu di hadapanmu Tuhan. Sama seperti kita. Kalau kita cuman manusia biasa, kenapa kita nggak bisa bersabar juga terhadap orang lain? Nah, jadi adik-adik juga harus bisa ya bersabar terhadap orang lain. Orang lain itu siapa aja? Keluarga, orang tua, kakak, adik, teman, semuanya. Mau sama-sama kita belajar bersabar ya? Ya, kita sama-sama berdoa yuk. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan untuk belajar bersabar baik terhadap orang lain, terhadap siapapun Tuhan. Kami mau untuk belajar bersabar seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari hari ini boleh tertanam dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tugasnya adalah bernyanyi. Bernyanyi apa? Kita akan belajar lagu baru dan juga sebagai tugasnya, yaitu Sodom dan Gomora. Lagunya seperti ini. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan datang Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Seperti itu ya. Nah, bisa di video dikumpulkan besok minggu depan jam 5 sore maksimal. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Silakan disiapkan terlebih dahulu, dimasukkan di amplop. Nanti waktu hari Minggu datang ke gereja, bisa dibawa, dikasihkan ke Mami tuh. Kalau nggak datang, bisa dikasihkan ke Papi tuh waktu Papi tuh ke rumah membagikan perjamuan suci. Ya, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Kami boleh memberi dengan penuh sukacita, dengan kerelaan hati kami Bapa. Tuhan berkati tangan yang memberi maupun yang belum memberi. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda, dan biarlah persembahan kami boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan,
sudah mengakhiri ibadah kami. Terimalah semua pujian dan persembahan kami. Bahkan ketika kami mendengar firman-Mu menjadi pelita buat kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah melawat kami hari ini. Kami mau terus berdoa buat bangsa Indonesia supaya terlepas dari segala bencana dan mara bahaya. Tuhan lindungi, Tuhan sertai seluruh anak-anak Tuhan di kota maupun di desa, supaya imannya tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Elsiadai supaya tetap semangat untuk melayani Tuhan, tidak kendor imannya, tetapi terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Tuhan berkati teman-teman sekolah minggu kami, supaya mereka tetap ingat akan Engkau, tetap setia mengiring Engkau, tetap sekolah minggu walaupun dari rumah, tetapi kami percaya kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya, sanggup untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini berkat-Mu turun atas kami. Mama Papa diberkati Tuhan. Adik kakak dijagai supaya tetap bisa bergandeng tangan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.